Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan presentasikan jawaban dari kuis sistem operasi, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua soal, yaitu soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Baiklah, yang pertama, soal nomor 4, yaitu jelaskanlah mengenai karakteristik deadlock dan jelaskanlah contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Yang pertama, yaitu mengenai karakteristik deadlock. Deadlock dia memiliki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab timbulnya deadlock, yaitu kondisi tersebut dia harus terjadi simultan keempat-empatnya. Apa yang empat itu? Yaitu yang pertama, mutual exclusion, yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource, maka tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Kemudian yang kedua, hold and wait, yaitu pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource yang lainnya. Kemudian yang ketiga, no preemption, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Dan kemudian yang terakhir, yaitu circular wait, yaitu jika proses P sedang mengakses resource R dan meminta izin untuk mengakses resource Rj, dan juga pada saat yang bersamaan, proses Pj sedang mengakses Rj dan minta izin untuk mengakses resource R. Adapun contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph seperti gambar berikut ini, di mana siklus itu dia merupakan deadlock yang mungkin saja dapat terjadi, di mana jika hanya satu instance per resource, maka pastilah akan terjadi deadlock. Kemudian jika ada lebih dari satu instance, terjadinya deadlock itu jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses yang lainnya. Adapun gambar ini dapat kita ketahui terjadinya deadlock itu dia dari P2 kemudian ke P3 kemudian ke P1 dan kemudian yang terakhir ke P2. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi seperti pada tabel berikut ini, mana di sini sudah diberikan nilai untuk P0, P1, P2, P3, P4-nya dengan allocation max need available, di mana tiap-tiap A, B, C-nya dia sudah diketahui seperti ini. Di mana di sini yang perlu diketahui dari proses ini, yang pertama, apakah proses pada sistem ini dia berada dalam keadaan selamat atau tidak. Kemudian jika tidak, jelaskan, dan jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matrik need yang baru. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4-nya, dan yang ketiga, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Yang pertama di sini saya akan menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Yang pertama kita cek dulu untuk P0-nya, yaitu need kecil dari sama dengan available. Need-nya yaitu 743, available-nya 230. Maka ini dia salah karena need-nya di sini dia lebih besar daripada available-nya. Maka yang P0-nya tidak bisa dieksekusi dan kita akan lanjutkan prosesnya ke P1. P1 need-nya sebesar 020, kemudian available-nya 230. Nah, di mana di sini dia benar need-nya lebih kecil daripada available, maka P1 dieksekusi. Kemudian kita dapatkan new available-nya. Di mana new available rumusnya available ditambah dengan allocation. Available-nya sama dengan 230 ditambah dari allocation P1-nya 302, maka dia sama dengan 532. Maka didapatkan available yang baru atau available yang kedua yaitu sebesar 532. Kemudian kita lanjutkan ke P2. P2 need-nya sebesar 600, kemudian available-nya tadi sebesar 532.
dimana di sini need-nya dia tidak lebih kecil dari available, maka P2 tidak dapat dieksekusi dan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Untuk P3, need-nya yaitu dia 011, kemudian available-nya tadi 532. Nah, ini dia benar, need-nya lebih kecil dari available, maka di sini P3 dapat dieksekusi dan kita dapatkan juga untuk new available-nya yaitu 532 ditambah dengan allocation P3 yaitu 211. Maka didapatkan available yang barunya 743. Selanjutnya untuk P4, need-nya yaitu sebesar 431 dan available yang barunya tadi 743. Dimana di sini dia benar need-nya lebih kecil dari available, maka di sini P4 dapat dieksekusi dan kita dapatkan juga new available-nya yaitu dia 743 ditambah dengan allocation P4 yaitu 002, maka sama dengan 745. Maka kita masukkan ke dalam tabelnya untuk available baru yaitu 745. Sekarang kita kembali lagi ke P0 yang tadi tidak dapat dieksekusi, yaitu tadi need-nya 743, kemudian available-nya didapatkan yang baru 745. Nah, di sini dia sudah benar need-nya lebih kecil dari available, maka P0 sekarang dapat dieksekusi dan kita dapatkan new available-nya yaitu sebesar 745 ditambah dengan allocation P0 010, itu sama dengan 755. Kemudian kita lanjutkan ke P2. P2 need-nya tadi sebesar 600, kemudian available yang barunya 755, maka di sini need-nya sudah lebih kecil dari available, maka P2 sudah dapat dieksekusi. Maka kita dapatkan juga new available-nya yaitu 755 ditambah allocation P2 yaitu sebesar 302, maka didapatkanlah available yang barunya 1057, dimana 1057 ini dia juga merupakan jumlah dari keseluruhan variabel ini. Nah, maka di sini kita dapatkan urutan eksekusi prosesnya yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Maka kita ketahui juga bahwa sistem dalam keadaan state selamat dan juga memenuhi kriteria dari safety. Nah, selanjutnya yang B, yaitu tadi terdapat penambahan request 330 untuk P4. Nah, karena di sini P4 ada permintaan penambahan sumber daya sebesar 330, maka pertama kita cek dulu untuk requestnya apakah dia sudah lebih kecil sama dengan need-nya atau belum. Nah, di sini requestnya tadi 330, kemudian need-nya, need dari P4 dia adalah 431. Nah, ini dia benar requestnya lebih kecil dari need. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu yang kedua dia kita cek apakah requestnya sudah lebih kecil sama dengan available. Nah, requestnya tadi 330, kemudian available dari P4 dia sama dengan 230. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa requestnya dia tidak lebih kecil dari available, karena di sini requestnya lebih besar daripada available-nya, maka sistem tidak dapat memenuhi permintaan atau resource-nya tidak tersedia, maka tidak bisa kita lanjutkan prosesnya kepada langkah yang ketiga. Maka di sini yang B-nya dia sudah selesai seperti ini saja, karena tadi resource-nya tidak tersedia, maka kita lanjutkan ke yang C-nya. Yaitu C-nya, request-nya yaitu 020 untuk P0. Nah, maka di sini karena P0-nya ada permintaan penambahan sumber daya sebesar 020 tadi, kita cek lagi dia yang pertama request-nya apakah sudah lebih kecil sama dengan need. Request-nya tadi 020, kemudian need untuk P0-nya sebesar 743. Nah, di sini request-nya benar, dia sudah lebih kecil sama dengan need-nya. Maka kita lanjutkan yang kedua, yaitu yang kedua request-nya apakah sudah lebih kecil sama dengan available. Request-nya tadi 020, kemudian available untuk sistem tadi adalah 230. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa request-nya dia benar sudah lebih kecil dari available. Maka di sini bisa kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu kita cari nilai available baru, allocation baru, dan juga need baru. Untuk nilai available yang baru, itu dia sama dengan available dikurangkan dengan request, yaitu available yang lamanya dia 230 dikurangkan dengan requestnya 020, maka didapatkan available baru sebesar 210. Untuk allocation yang baru, itu dia sama dengan allocation yang lama,
yaitu sebesar 010, kemudian ditambahkan dengan request yaitu 020, maka sama dengan 030. Kemudian nitnya yaitu dia sama dengan nit yang lama dikurangkan dengan request, di mana nit untuk P1 nya untuk P0 maksud saya yaitu 743, kemudian dikurangkan dengan requestnya 020, maka dia sama dengan 723. Maka di sini kita masukkan ke tabelnya. Untuk nilai available yang baru yaitu 210, kemudian nilai allocation yang baru 23030, kemudian untuk nilai net P0 yang baru yaitu 723. Nah, maka di sini bisa kita periksa safety state-nya dengan menggunakan algoritma safety. Prosesnya dia sama seperti cara yang tadi juga, dimana dia di sini kita mulai dari P0-nya, kita cek apakah nitnya sudah lebih kecil sama dengan available. Untuk nit P0 tadi kita dapatkan nit barunya sebesar 723, kemudian kecil dari sama dengan available-nya tadi kita dapatkan juga available baru yaitu sebesar 210. Maka di sini bisa kita lihat bahwa nitnya dia tidak lebih kecil dari available. Maka di sini P0-nya tidak dapat dieksekusi, maka akan kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu dia P1. P1 nitnya sebesar 020, kemudian available-nya sebesar 210. Di sini dia benar, nitnya lebih kecil dari available, maka di sini P1 dapat dieksekusi. Kemudian kita dapatkan juga new available-nya, dimana tadi new available rumusnya adalah available ditambahkan dengan allocation. Available-nya sebesar 210, kemudian allocation dari P1 sebesar 302, maka didapatkanlah untuk new available-nya yaitu 512. Kita lanjutkan ke P2. P2 dia di sini nitnya sebesar 600, kemudian available yang baru tadi 512, maka di sini kita lihat bahwa nitnya dia tidak lebih kecil dari available. Maka P2 tidak dapat dieksekusi, maka akan kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya yaitu P3. P3 nitnya sebesar 011 dan available-nya sebesar 512. Di sini dia benar nitnya lebih kecil dari available, maka P3 dapat dieksekusi dan kita dapatkan new available-nya yaitu 512 ditambahkan allocation P3 yaitu 211. Maka ini sama dengan 723. Kita lanjutkan ke P4. P4 nitnya sebesar 431, kemudian available-nya sebesar 723. Di mana di sini dia juga benar bahwa nitnya lebih kecil dari available, maka P4 dapat dieksekusi. Maka di sini kita dapatkan new available-nya yaitu sebesar 723 ditambahkan dengan allocation P4 yaitu 002, maka sama dengan 725. Selanjutnya untuk prosesnya kita kembali ke P0 yang tidak dapat dieksekusi tadi, yaitu P0 tadi nitnya sebesar 723, kemudian sekarang available-nya sebesar 725. Maka di sini dia sudah benar 723 itu lebih kecil dari 725 atau nitnya lebih kecil dari available, maka P0 sudah dapat dieksekusi dan kita dapatkan available yaitu sebesar 725 ditambahkan dengan allocation dari P0 yaitu 030. Maka ini dia sama dengan 755. Kemudian kita kembali ke P2, yaitu P2 tadi nitnya sebesar 600, kemudian available-nya sekarang 755, maka dia di sini sudah benar nitnya lebih kecil dari available, maka di sini P2 sudah dapat dieksekusi dan kita dapatkan juga new available-nya yaitu 755 ditambahkan dengan allocation P2 yaitu 302. Maka kita dapatkanlah available yang barunya sebesar 1057 atau 1057. Nah, di sini untuk urutan eksekusi prosesnya kita ketahui tadi dimulai dari P1, P3, P4, P0, kemudian P2. Nah, kita ketahui juga bahwa sistem dalam keadaan state selamat dan juga memenuhi kriteria safety. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai soal dari kuis sistem operasi nomor 4 dan 5.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.